Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Nurul Atkia, dan rekan saya, Hawa Hayatun Nufus. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai penerapan fungsi nonlinear, fungsi biaya. Nah, di sini ada pengertian fungsi biaya. Namun, sebelum ke pengertian fungsi biaya, apa sih yang disebut biaya itu? Jadi, biaya itu merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang jasa sampai barang tersebut itu siap dikonsumsi. Nah, jadi pengertian fungsi itu fungsi biaya itu akan hubungan biaya dan jumlah produk yang dihasilkan. Adapun di sini rumus dasar dari biaya itu sendiri. Nah, di sini rumusnya itu ada TC sama dengan A kuadrat kurangi BQ plus C. Nah, di sini eh, Q kuadrat kurangi BQ itu ada di bagian variabel cost. Nah, sedangkan C itu adanya di fixed cost. Nah, tadi yang disebutkan oleh saya, di sini ada variable cost sama fixed cost. Nah, variable cost itu apa sih? Nah, variable cost itu biaya yang dipengaruhi oleh key. Yang ada unsur key-nya itu udah pasti variable variable cost. Nah, di sini yang kedua itu ada fixed cost. Nah, fixed cost itu apa sih? Biaya yang tidak dipengaruhi oleh key itu sendiri. Yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih Silvi. Selanjutnya itu yaitu unsur-unsur dalam fungsi biaya. Jadi selain visi dan FC, ada beberapa istilah lain yang sangat penting. Yang pertama itu average cost atau IC. IC itu biaya rata-rata per unit barang. Jadi rumusnya itu IC sama dengan TC per Q. Artinya kita membagi total biaya dengan jumlah produksi. Kemudian kedua itu ada average fixed cost atau IVC yang dimana IVC itu sama dengan VC per Q. Jadi ini menunjukkan beberapa bagian biaya tetap untuk setiap unit. Kemudian yang ketiga itu ada average variable cost atau IVC yang dimana IVC itu sama dengan VC per Q. Jadi yang terakhir itu ada marginal cost atau MC yang dimana MC itu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Jadi secara sistematis MC adalah turunan dari fungsi biaya yang dimana MC sama dengan D TC per DQ. Jadi konsep ini sangat penting karena biasanya keputusan produksi ditentukan berdasarkan biaya marginal. Boleh di next? Oke, sekarang lanjut ke rumus-rumus. Yang pertama ini ada biaya tetap atau fixed cost yang dimana visi sama dengan K sama dengan konstanta. Kemudian yang kedua itu biaya variabel atau variable cost yang dimana visi sama dengan F buka kurung Q. Kemudian eh, yang ketiga itu ada biaya total atau total cost yang dimana TC yaitu sama TC sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah F FQ. Kemudian yang keempat itu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yang dimana AFC sama dengan FC per Q. Kemudian yang kelima itu ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost yang dimana FVC sama dengan VC per Q. Kemudian biaya rata-rata atau average cost yang dimana IC
sama dengan C per Q sama dengan AFC ditambah AFC. Yang terakhir itu ada biaya marginal marginal cost atau yaitu MC sama dengan delta C per delta Q. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya itu tadi kan saya udah memaparkan apa sih itu biaya, fungsi biaya, ada unsur-unsur, dan yang terakhir ada rumus-rumus. Nah, yang sekarang itu lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah perusahaan furniture memiliki fungsi biaya total yaitu TC 4 Ki pangkat 2 dikurang 48 Ki plus 300. Nah, di sini di mana Ki adalah jumlah meja yang diproduksi per hari. Nah, tentukan di sini yang pertama ada tingkat produksi Ki di mana biaya total minimum. Nah, jadi di sini ya diketahui dulu fungsi TC-nya itu ada 4 Ki kuadrat min 48 Ki plus 300. Nah, di sini fungsinya itu berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, karena si A-nya itu kan 4. Nah, A-nya itu lebih besar daripada 0. Makanya si parabolanya itu eh, berbentuknya ke atas. Jika empatnya itu kurang dari 0, maka parabolanya itu terbalik ke bawah. Jadi di sini gara-gara si parabolanya itu terbuka ke atas, maka memiliki titik minimum. Nah, diidentifikasi dulu di sini A-nya 4, B-nya min 48, C-nya 300. Nah, kan viskos itu konstanta, C itu konstanta. Nah, di sini eh, jadi nilai 300-nya itu C-nya itu kan konstanta, jadi tetap. Nah, visi itu variable cost. Nah, variable cost-nya itu 4 Ki kuadrat min 48 Ki. Tadi yang ditanyakan itu tingkat produksi Ki di mana biaya total minimum. Nah, Ki minimum itu gunakan rumus titik ekstrim parabola Ki eh, min B2 per A. Ini rumus dari Ki minimum. Nah, jadi B-nya itu tadi udah diketahui 48 per 8 A-nya itu 8. Jadi sama dengan 6 unit meja. Jadi yang A jawabannya itu 6 unit meja. Yang selanjutnya itu pertanyaan biaya total minimum tersebut itu berapa? Nah, di sini ditanyakan TC minimum, TC minimum. Nah, substitusinya itu Q-nya itu tadi udah diketahui 6. Nah, TC-nya itu eh kita isi 4, 6 itu dari mana? 6 itu dari Q-nya udah diketahui 6. Jadi kita masukkan 4 kali 6 144 4 4 8 kali 6 288 plus 300. Nah, hasilnya 156. Jadi biaya minimumnya itu 156. Yang ketiga, yang C itu hitung FC, VC, AC, AFC, VC pada tingkat produksi minimum. Nah, di sini komponen biaya pada Q sama dengan 6. Itu FC-nya itu tadi udah diketahui 300 karena dia tidak bisa diubah karena konstanta. Nah, yang VC-nya itu VC-nya 6. Nah, di sini 36 dari mana? Dari 6 kali 6. Jadi 36. Nah, 48 48 kali 6 jadi 288 sama dengan min 144. Nah, AC-nya itu tadi ngikutin rumus yang tadi TC total cost per Q. TC-nya itu udah diketahui 156 per 6 sama dengan 26. AFC-nya itu rumusnya viscos per Q. Viscosnya itu 300 per 6 sama dengan 50. AFC-nya itu VC, variable cost-nya itu negatif 144 per 6 sama dengan negatif 24.
Nah, di sini yang ditanyakan jika produksi dinaikkan 2 unit dari titik minimum, berapa biaya marginalnya? Biaya marginal itu naik dinaikkan 2 unit, rumusnya TC pada Q sama dengan 8. Nah, jadi tadi kan udah diketahui ya, Q-nya tuh 6. Nah, dari 6 itu tuh kan dinaikkan 2. Jadi ditambah 2. 6 tambah 2 jadi 8. Jadi Q2-nya itu 8. Nah, di sini tinggal ditambah-tambahin. Nah, di sini masuk ke rumus MC, marginal cost, delta TC per delta Q. Nah, delta TC-nya itu udah diketahui 172 per 156 dari dari yang tadi B. TC minimumnya udah diketahui 156. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, sama dengan 16 per 2 hasilnya 8. Jadi tambahan dua meja itu membutuhkan 8 unit meja. Oke, selanjutnya itu contoh kasus 2, yang dimana peternak ayam berlier punya fungsi biaya total, yang dimana TC sama dengan 1,5 kuadrat dikurang 30 Q ditambah 250, yang dimana Q ini sama dengan 1000 ekor per batch, yang dimana harga jual per ekor itu 25.000, atau TR-nya sama dengan 25 Q. Jadi yang ditentukan itu pertama Q minimum TC dan nilai TC-nya. Kemudian yang kedua VC, VC, AFC, AVC, AC, IC pada Q itu. Kemudian yang ketiga itu biaya marginal jika produksi plus 3 unit dari minimum. Kemudian yang keempat, apakah protif positif di Q minimum? Hitunglah protifnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini cara penyelesaiannya. Jadi, fungsi kuadrat sama dengan 1,5 kurang lebih 0. Kemudian, atau minimumnya ada. Kemudian yang A itu sama dengan 1,5. Kemudian yang B negatif 30. Kemudian yang C itu 250. Visi sama dengan 250. FC, visi sama dengan 1,5 kuadrat dikurang 30 Q atau satuan juta rupiah. Kemudian eh, poin A yaitu Q minimum. Q sama dengan 330 sama dengan 10.000 ekor. Yang dimana TC-nya itu 10 sama dengan 1,5 dikali 100, kemudian dikurang 30 dikali 10 ditambah 250. Nah, hasil dari 1,5 dikali 100 itu yaitu 150, kemudian dikurang 300 yang dimana 30 kali 10. Kemudian ditambah 250 sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian penyelesaian di poin B pada Q yaitu 10. Visi 10 sama dengan 150 dikurang 300 yaitu negatif 150. Kemudian AFC sama dengan 250 per 10 sama dengan 25. Kemudian AFC sama dengan negatif 150 per 10 sama dengan negatif 15. Kemudian yang terakhir itu ada IC sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Boleh di next. Kemudian C. Cepet, cepet, cepet. MC ditambah 3 unit, yaitu yang diketahui Q itu sama dengan 13. TC itu diketahui 13. Sama dengan 1,5 dikali 169 dikurang 30 dikali 13 ditambah 250. Yang dimana hasil dari 1,5 dikali 169 itu 253,5 dikurang dari hasil 30 dikali 13 yaitu 390 ditambah 250. Jadi hasilnya itu 113,5. Nah, sementara MC 113,5 dikurang 100 per 3
sama dengan 40,5 juta per ribu ekor tambahan. Kemudian poin D yang terakhir, profit DQ sama dengan 10. Kemudian TR-nya itu 25 dikali 10 sama dengan 250. V sama dengan TR dikurang TC sama dengan 250 dikurang 100, hasilnya 150 juta rupiah, hasilnya positif. Boleh di next? eh Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya itu ada rangkuman dari materi atau contoh soal yang sudah kita paparkan. Jadi, penerapan fungsi nonlinear, khususnya fungsi kuadrat, dalam analisis biaya ekonomi secara naratif, biaya didefinisikan sebagai seluruh beban yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk proses produksi hingga barang siap dikonsumsi, di mana hubungan antara total biaya dan jumlah unit yang diproduksi dinyatakan dalam sebuah fungsi biaya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Selebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.